Saya ingin cerita tentang Omnibus Law. Ketika Pak Alwi Shihab di zaman Pak SBY dulu menjadi duta besar keliling untuk urusan Timur Tengah, membawa beberapa investor dari negara-negara UKI, ratusan juta US dollar mereka datang ke sini mau investasi. Diterima oleh Pak SBY, wah bagus investasi. Beri karpet merah oleh Wakil Presiden Pak Yusuf Kalla, ayo investasi. Sesudah mau dieksekusi tidak bisa Pak, karena katanya bertentangan dengan peraturan ini. Sesudah masuk ke eselon 2 di sebuah departemen, oh ini ada kepresnya begini, tidak boleh. Oh itu ada undang-undang nomor sekian sehingga pulang, orang sudah ke sini pada pulang. Itu sebabnya lalu bagaimana penyederhanaan perizinan itu menjadi penting. Gitu. Itu satu. Yang kedua, ketika tahun kedua Pak Jokowi itu menjadi presiden, dia pergi ke Tanjung Priok, melihat dwelling time, bongkar muat kapal, kok sampai 7 hari, 8 hari, apa tidak bisa 2 hari, 3 hari, kata Pak SBY. Bisa, kata Darmin Nasution yang ikut waktu itu. Tapi tidak bisa juga Pak, karena sesudah ditata di bidang itunya ada undang-undang lain yang beda. Sesudah diselesaikan di urusan bea cukai, wah ini imigrasinya lain lagi, ini lain lagi. Sehingga pada waktu itu, ini gimana sih caranya? Nah, ketika Pak Luhut Panjaitan itu jadi Menko Polhukam, saya, Jimli Asidiki, Indiarto Senuaji, itu diundang oleh Menko Polhukam Pak Luhut. Gimana? Ini pemerintah terhambat oleh aturan yang banyak itu. Disitulah kita katakan kalau gitu buat aja Omnibus Law. Itu tahun 2016. Oke, kita garap. Tiba-tiba Pak Luhut direshuffle pindah ke Menteri Kemaritiman. Macet itu. Gitu. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pada saat itu memang pikiran Pak Jokowi itu bagaimana menyederhanakan aturannya agar tidak tumpang tindih. Kemudian kami bekerja ikut membantu Kementerian Hukum dan HAM. Kalau tidak salah Mas Zainal Pak ikut ya tentang penataan regulasi. Penataan regulasi karena tumpang tindih. Sampai ada seminar besar berkelas internasional juga di Jember. Gimana sih cara nata regulasi itu? Ya karena itu melihat hal-hal seperti itu. Itu latar belakangnya antara lain tumpang tindih peraturan, lalu menampung lapangan kerja, bahwa kemudian ada perbedaan isi, itu enggak apa-apa. Nah itulah kritik-kritik yang bagus tadi. Meskipun sebenarnya kadang-kala kritiknya itu terlambat. Karena begitu ada kritik, itu sudah dicabut. Yang dikritik itu diganti dengan masukan kritik. Seperti tadi kata Mas Bahlil, soal tanah 99 tahun. Itu kan dulu pertama. Lalu orang enggak setuju, cabut. Cetak lagi bukunya berubah. Tebelnya berubah lagi. Makanya itu bukan beda versi. Karena diubah. Orang ribut soal pendidikan, kok pendidikan nih begini, cabut, berubah lagi halamannya gitu. Karena itu dalam proses diskusi yang dari buruh, yang Mas Iqbal, Said Iqbal itu yang demo besar-besaran, itu sudah berapa kali ke kantor saya menyampaikan 13 usul perbaikan, udah ditampung. Ditampung itu dalam arti mari dirembuk, pasalnya berubah, cari jalan tengah. Ketemu misalnya, tapi ada yang walk out gitu. Kalau ada yang walk out kan harus diputuskan juga gitu. Nah yang seperti itu artinya proses penyerapan aspirasi itu ya menurut saya sudah jalan sih. Menurut saya sudah jalan. Itu bahwa orang tidak setuju itu soal lain. Kalau dicari salahnya semua undang-undang itu pasti jelek lah. Semua undang-undang pasti ada jeleknya. Itulah sebabnya kita membuat Mahkamah Konstitusi gitu. Mana ada undang-undang di Indonesia ini yang tidak diprotes? Yang tidak ada kan, semua yang tahun ini semua diprotes, yang tidak apa-apa gitu. Tapi negara ini kan harus jalan, bukan kalau diprotes lalu berhenti kan begitu. Kami yang dipimpin negara itu, baik saya enggak, bukan apa-apa dia. Saya ingin tahu apa yang baru dari kami itu yang dikritik. Soal oligarki itu kritik kita dulu kepada Pak Gatot juga ketika jadi Panglima. Sama kan? Anda dari pemerintahan kok pemerintahannya oligarkis, gitu. Korupsi, kritik kita juga dulu. Korupsi banyak gitu. Pro komunis juga dulu ada begitu. Anda
Liberal juga dulu begitu, semua kritik tuh sudah ada. Sehingga saya tidak merasa wah ini ada pikiran baru dari kelompok ini. Enggak ada. Saya ingin tahu apa yang baru dari yang sudah-sudah. Kritik kayak gini nih tadi kan tidak baru semua. Mesti pemerintah pada posisi yang salah. Orang juga sesudah memimpin itu meskipun ideal sebelum memimpin. Sesudah memimpin dapat dikatakan tidak bisa berbuat apa-apa di luar bidangnya. Mari kita mulai sekarang. Pak Amin Rais, hebat, lokomotif demokrasi. Tapi apa dia bisa mengubah Indonesia? Selama dia menjadi ketua lembaga tertinggi negara, tidak berubah, korupsi masih banyak, krona-kroni masih banyak. Padahal ketua MPR-nya waktu itu lembaga tertingginya Amin Rais. Katanya banyak komunis, Pak Gatot pernah jadi panglima, mana komunisnya tidak ditangkap. Mau sekarang bicara komunis, gitu. Karena bukan Pak Gatot tidak mau, dia tidak berwenang di bidang itu pada saat itu, gitu. Sama sekarang. Loh, Pak Anda kok diem aja? Kok orang dibebaskan dari korupsi? Loh kan bukan bidang kita. Itu ada yang ngurus orang lain. Pak kok DPR buat undang-undang gitu partai-partai? Loh itu kan urusan di sana. Kita tidak boleh intervensi. Nah itulah konsekuensi dari demokrasi. Kalau mau beres, tidak ada yang begitu-gitu. Kembalikan pemerintah jadi otoriter lagi. Yaudah, ambil kau. Lakukan apapun yang mau engkau lakukan, kita ikut. Nah, itu bukan demokrasi. Jadi kalau sekarang itu banyak kritik, sama aja dulu kita, Pak Din Samsudin. Dia pernah berkuasa menjadi dirjen. Apa yang dia perbaiki saat itu? Pimpinan Golkar, di MPR juga, enggak ada. Yang dia kritikan sekarang itu kritik kita kepada dia dulu. Iya kan? Iyalah. Saya sebut satu persatu. Rizal Ramli sama juga, sudah pulang. Sudah pulang. Sama. Saya ingin tahu siapa yang bisa menyelesaikan masalah di negeri ini. Tidak ada. Oleh itu sebabnya katakan tidak ada yang berdaya. Kecuali kita punya kesadaran kolektif membangun demokrasi. Orang bilang, wah paling hebat di dunia ini Artijo Alkostar. Saya sependapat, tuh hakim paling bagus. Tapi apakah dia menyelesaikan masalah di Indonesia? Tidak, dia hanya menghukum orang yang dia tangani. Yang di luar dia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena demokrasi itu menghendaki distribusi kekuasaan di mana kita tidak boleh mencampuri. Itulah demokrasi. Makanya tidak bisa semua orang lalu bisa semuanya. Itu konsep otokrasi, bukan demokrasi. Kalau mengharap itu baik semua. Nah saudara, saya tidak excuse bahwa pemerintah sekarang ini benar, enggak juga. Kekurangan-kekurangan banyak, tetapi sadarilah bahwa di dalam negara demokrasi itu setiap orang kewenangannya itu dibatasi oleh lingkup yang diatur oleh hukum, diatur oleh konstitusi. Misalnya presiden mau marah ke Mahkamah Agung, kok buat putusan begitu? Enggak boleh. Mau bilang ke Mahkamah Konstitusi, jangan bilang enggak boleh. Gitu. Kalau ada misalnya tudingan Mahkamah Konstitusi kok membuat putusan kayak gitu, kan tidak boleh gitu. Nah, itu yang terpenting tadi, tidak ada pemimpin itu yang sempurna, yang tidak dituding, tidak ngerti Pancasila, termasuk yang menggali Pancasila sendiri. Itu dituding tidak ngerti Pancasila tuh Bung Karno, padahal beliau yang gali Pancasila. Sampai dijatuhkan karena katanya melanggar Pancasila, melanggar konstitusi.